Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Cayani. Di sini saya sebagai MC yang akan memadu dalam acara debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Saudara Auido Kornia Bekti, selaku Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Selamat datang kepada alumni Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang telah menjadi panelis pada hari ini. Selamat datang kepada calon gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi serta mahasiswa yang telah hadir dalam acara hari ini. Kita akan memulai acara ini diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama dengan sikap hormat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Himna Universitas Mercubuana Yogyakarta dan Himna Psikologi.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudara Oido Kornel Bekti, selaku Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Kepada Saudara Oido, kami persilakan. Sebelumnya, suara saya apakah terdengar? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim panelis debat publik paslon Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Saudari Safira Molisar SPC, dan Saudari Dinda Desya Nurismi SPC. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Saudara Sena Putra Wijaya, beserta para steering komite KPUM. Yang saya hormati Ketua Panwaslu Universitas Mercubuana Yogyakarta, Saudari Rizky Khairunisa, beserta anggota Panwaslu. Yang saya hormati Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan yang saya hormati teman-teman anggota KPUM Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta serta seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia dan kesehatannya bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta pada siang hari ini secara virtual. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dari para alumni Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang mau berpartisipasi menjadi tim panelis pada siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang sudah mau berkampanye dan berkompetisi dengan baik sebagai wujud demokrasi di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Karena di tahun ini ada dua paslon yang naik menjadi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dalam hal ini sangat memeriahkan pesta demokrasi di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Hadirin yang saya banggakan, hari ini kita akan melakukan debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya harapkan paslon dapat menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, serta sebagai ajang kompetisi antara paslon 1 dan paslon 2 dalam memaparkan setiap rencana kerja dalam Badan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Gunakan juga kesempatan ini mengajak mahasiswa psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta untuk menarik suara pilihan dari para mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya juga mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, gunakanlah hak suara kalian untuk memilih paslon gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta sesuai dengan teman-teman mahasiswa inginkan. Mari ramaikan pesta demokrasi di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan tetap menjunjung etika dan toleransi sebagai cerminan budaya bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalaupun saya yang kurang berkenan. Salam demokrasi dan salam mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Saudara Ido. Saya mengingatkan kembali untuk pasangan calon untuk mengganti ratnya menjadi BEM _ nomor urut _ nama. Oke, baiklah, untuk ke inti acara selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Desi. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Terdengar. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Fajrianti sebagai moderator debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan tema optimalisasi fungsi dan kinerja lembaga kemahasiswaan dalam kontribusi kemajuan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya ucapkan selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan juga telah hadir bersama kita semua tim panelis yang luar biasa untuk kegiatan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada hari ini, yaitu yang terhormat Kak Syafira Maulizar, SC, sebagai panelis pertama, dan Kak Dinda Desya, SC, sebagai panelis kedua. Baik, sebelum kita mulai segmen pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Pada kegiatan hari ini akan dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama yaitu perkenalan dan penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Segmen kedua yaitu pertanyaan umum dari moderator. Segmen 3 yaitu memberikan tanggapan pada sebuah isu. Segmen keempat yaitu menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Mohon maaf. Untuk segmen keempat yaitu menjawab pertanyaan dari paslon lawan. Segmen kelima yaitu menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Dan segmen keenam atau segmen terakhir yaitu pemberian closing statement. Pada saat segmen 1 hingga 4 berlangsung, mahasiswa dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada paslon dengan format nama _ pertanyaan. Pertanyaan bersifat umum untuk seluruh pasangan calon, dan pertanyaan tidak boleh bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya. Satu pertanyaan akan dipilih oleh panitia dan akan ditanyakan pada segmen 5 kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib kegiatan untuk hari ini. 1. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi dilaksanakan secara terbuka untuk mahasiswa aktif Fakultas Psikologi. 2. Masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan dari paslon lain kecuali dalam interupsi. 3. Waktu akan dimulai saat calon mengeluarkan kata pertamanya. 4. Moderator memiliki hak dan kewajiban untuk menghentikan pemaparan calon setelah waktu habis. 5. Paslon wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. 6. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dapat menuliskan di kolom chat Zoom Meeting dengan format nama _ pertanyaan. 7. Pertanyaan wajib ditujukan kepada seluruh calon. 8. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi dan mahasiswa dilarang berkomentar yang bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya. Baiklah, langsung saja kepada segmen pertama, debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi, yaitu perkenalan dan penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon. Tata cara segmen pertama ini, yaitu masing-masing paslon akan memperkenalkan dirinya masing-masing dan menyampaikan
visi dan misinya dengan durasi maksimal 5 menit. Waktu akan dimulai ketika paslon mengeluarkan kata pertamanya. Baik, langsung saja kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi dengan nomor urut 1. Apakah sudah siap? Ya, Your siap. plan for today. Baik. Last night. Tonight. Yeah. Just sleep lah. Just sleep. Baik, kepada pasangan calon dengan nomor urut 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam intelektual, salam demokrasi. Yang saya hormati sebelumnya para panelis yang akan menemani kita pada acara debat hari ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh Ketua KPU beserta jajarannya. Yang saya hormati juga seluruh pendukung yang selalu memberikan saya support hingga dukungan pada tahap ini. Yang saya hormati pula untuk pasangan calon nomor urut 2 beserta pendukungnya dan semua audiens yang telah hadir pada forum kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ulfiatur Rohmah sebagai calon gubernur ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi. Adapun visi dan misi nanti yang akan saya bawakan dan juga wakil saya, partner saya akan bacakan. Visi yang kami bawakan adalah membangun Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yaitu dengan seturut angudi mulyaning bangsa demi tercapainya mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana yang memiliki integritas, inovatif, edukatif, kualitatif, solutif, dan sosialis. Baik, misi yang pertama adalah menjalin hubungan berlandaskan kekeluargaan dengan mahasiswa, sivitas akademik, lembaga intra, serta lembaga semi otonom dalam Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dalam organisasi di kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya, adapun misi yang kedua akan disampaikan oleh wakil saya. Saya persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam mahasiswa, salam kebajikan, salam demokrasi. Perkenalkan, nama saya Yosep Diego Yanes Timbang. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera, karena terkendala sinyal. Baik, saya akan membacakan misi kami nomor 2, yaitu mewujudkan akademisi mahasiswa Fakultas Psikologi yang memiliki kemampuan intelektual, kepribadian, spiritual, dan soft skill. Misi kami yang ketiga yaitu mewadahi, memfasilitasi, dan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi kami yang keempat yaitu membangun mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sadar akan kondisi sosial masyarakat di lingkup kampus maupun di lingkup luar kampus. Demikian visi dan misi yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menyampaikan perkenalan dan visi misinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan perkenalan dan visi misinya. Apakah sebelumnya paslon nomor 2 siap? Halo, apa suaranya jelas, Mbak Moderator? Jelas. Baik, kepada paslon nomor urut 2, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa, salam demokrasi, salam dua jari. Baik, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada hari ini, dan kami berkesempatan untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat
panelis yang sudah ada di forum pada hari ini. Yang saya hormati para panitia dari KPUM, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya hormati juga pasangan nomor urut 01 yang ada pada siang hari ini bersama-sama, kemudian kita ada di acara debat pada hari ini. Pertama-tama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum menyampaikan visi misi. Perkenalkan, nama saya Billy Wesley Duanggabate, bersama wakil saya calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi, Ramarilis Cecilia Monalu. Sebelumnya memohon maaf kepada kita semua karena rekan saya pada hari ini sedang dalam masa kedukaan sebenarnya dari kemarin, dan pada saat ini sedang melaksanakan acara pemakaman untuk salah satu anggota keluarga yang dipanggil oleh Tuhan atau dalam keadaan meninggal dunia, dan yang bersangkutan telah meminta izin, dan nanti untuk teknisnya, untuk sanksi dan lain-lain itu akan diberikan seperti apa itu saya kembalikan lagi kepada Panwaslu dan panitia, dan kami siap untuk menerima konsekuensinya. Hanya bisa menyampaikan permohonan maaf karena ini acara yang tidak bisa untuk ditunda oleh saudara wakil saya di ini. Namun dengan harapan yang bersangkutan dapat bergabung sedikit lagi ketika acara pemakaman sudah selesai. Kami membawa visi pada tahun ini melihat dari keresahan mahasiswa, melihat dari keresahan kami tentunya, dengan 1 visi dan 4 misi. Kami mempunyai visi mewujudkan badan eksekutif mahasiswa Fakultas Psikologi yang solutif dan bersinergi. Dan misi yang kami usung adalah yang pertama, memperkuat karakter serta solidaritas mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang kedua adalah mengimplementasikan BMF Psikologi sebagai sarana pengembangan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya kritis dan proaktif mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta terhadap isu yang ada. Dan yang keempat adalah menciptakan hubungan yang sinergitas dengan semua elemen dan berkolaborasi untuk kepentingan mahasiswa. Sekian visi misi yang kami dapat sampaikan dari pasangan nomor urut 2, saya Billy Wesley Duanggabate dan Ramarilis Cecilia Monalu, dan waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih, salam mahasiswa. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah menyampaikan perkenalan dan visi misinya. Sebelum berakhirnya segmen 1 ini, saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan untuk mulai menuliskannya di kolom chat Zoom meeting ini dengan format nama _ pertanyaan. Pertanyaan bersifat umum untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi. Pertanyaan tidak boleh bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi yang telah memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misinya. Dengan ini menandakan berakhirnya segmen 1 pada kegiatan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi. Selanjutnya beralih kepada segmen 2. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai segmen 2 ini. Pada segmen 2, moderator akan menyampaikan pertanyaan umum kepada semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi. Lalu paslon akan menanggapi pertanyaan dari moderator. Kemudian panelis diberikan kesempatan untuk menyampaikan 3 tanggapan atau kurang dari jawaban paslon, dan paslon diperbolehkan untuk langsung menanggapi tanggapan dari panelis. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Dimohon untuk setiap paslon mendengarkan pertanyaan yang akan saya lontarkan secara baik-baik.
sebagai representasi Fakultas Psikologi, baik di lingkungan internal maupun eksternal Fakultas Psikologi, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-FEB Psikologi harus selalu mempertimbangkan langkah terbaik dalam mengusut dan memperjuangkan suatu isu agar mendapatkan penyelesaian terbaik. Akan tetapi, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM-FEB Psikologi sebagai representasi mahasiswa Fakultas Psikologi memiliki kewajiban juga untuk menjaga nama baik Fakultas Psikologi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh setiap paslon untuk memperjuangkan sebuah isu dengan tetap menjaga nama baik Fakultas Psikologi? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi terlebih dahulu. Waktu dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertamanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu adanya dua arah dalam penentuan perjuangan isu-isu ataupun perjuangan kepentingan mahasiswa. Di satu sisi, BEM-FEB Psikologi adalah jembatan yang menjembatani antara birokrat kampus, birokrat fakultas, dan juga mahasiswa. Dan tentunya sebagai mahasiswa juga, gubernur atau wakil gubernur juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan teman-teman mahasiswa, kepentingan yang sama dengan teman-teman mahasiswa, dan hak yang sama dengan teman-teman mahasiswa. Walaupun terkadang ketika seseorang menjabat di dalam LK itu tidak akan terlepas dari kemudian jabatannya, baik dia sebagai gubernur ataupun sebagai wakil gubernur. Perlu adanya usaha-usaha yang teratur, di mana kemudian mahasiswa psikologi sebagai mahasiswa yang terpelajar, sebagai masyarakat yang kemudian memiliki kesempatan untuk lebih mendapatkan banyak gambaran, mendapatkan banyak kesempatan, di mana kemudian kita dapat memperjuangkan sesuatu hal dengan hal-hal yang positif tentunya, tanpa ada aksi yang anarkis ataupun lainnya, dan tentunya itu tetap pada kepentingan mahasiswa. Kita kemudian harus melaksanakan konsolidasi yang kemudian melibatkan teman-teman mahasiswa, yang kemudian melibatkan semua orang di dalamnya, dan kita dapat menemukan cara yang terbaik untuk kemudian tidak dapat merusak nama kampus, kemudian kepentingan mahasiswa dapat tersampaikan secara bersama-sama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah menanggapi pertanyaan. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan. Waktu dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertamanya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, strategi yang akan kami lakukan saat menjabat sebagai gubernur maupun wakil gubernur BEM-FEB Psikologi untuk menemukan solusi terbaik terhadap suatu isu tanpa memperburuk nama fakultas maupun kampus, yaitu yang pertama, kami akan menelaah dahulu isu tersebut, apakah isu tersebut dalam sifat masih kecil, sedang, atau berat, dan juga apakah masih wajar ketika kita akan melakukan konsolidasi maupun infiltrasi, dan juga tetap melibatkan kepentingan mahasiswa bersama sebagai bentuk aspirasi maupun demokrasi dalam kampus. Dan juga kami setelah melakukan konsolidasi dan juga infiltrasi bersama mahasiswa yang lainnya akan meneruskan isu tersebut kepada dekan maupun rektor kampus yang berkepentingan untuk bisa melakukan aksi tanpa disertai dengan aksi yang dibilang anarkis maupun brutal. Begitu. Mungkin dari calon gubernur nomor 1 ada tambahan? Tapi aku takut naik turun Baik, itu. ini masih ada tersisa waktu ya, Mbak Moderator? Ya, di dalam tamannya 30 detik terakhir.
Oh, ya. Yang dengan singkat saja, saya akan menambahkan yang pertama, memang kita harus menelaah isu, dan yang kedua kita harus mencari data dengan valid untuk sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang nantinya merugikan salah satu pihak. Mungkin itu saja dari teman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paslon nomor urut 1 yang telah menanggapi pertanyaan. Selanjutnya adalah saya persilahkan kepada panelis untuk menanggapi pernyataan dari Paslon. Kepada panelis atas nama Kak Safira, saya persilahkan untuk menanggapi pernyataan dari Paslon, dan dari Paslon yang berkaitan dipersilakan untuk langsung menanggapi pertanyaan dari panelis. Kepada Kak Safira, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Langsung aja untuk paslon nomor 2 yang pertama tadi jawab. Aku mau nanya bentuk konkretnya itu apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ini tadi, karena tadi jawabannya itu sangat general, melakukan proses-proses itu prosesnya apa? Melakukan tindakan positif itu apa yang dilakukan? Bentuk aktivitasnya itu apa? Tolong dijelaskan secara konkret dan jelas. Dan untuk paslon nomor 1, aku rasa semua yang kalian jawab itu udah dilakukan oleh BEM-BEM sebelumnya, dan nyatanya output-nya itu belum juga tercapai. Masih juga aspirasi mahasiswa itu tidak konkret dicapai oleh BEM-BEM ini sebagai jembatan antara mahasiswa dengan fakultas. Apa kira-kira cara atau yang akan kalian lakukan yang akan membuat hasil dari proses kalian ini akan lebih terasa atau akan lebih mencapai output-nya daripada kepengurusan sebelumnya? Terima kasih. Silahkan kepada paslon nomor urut 2 langsung menanggapi dari pernyataan panelis. Terima kasih tanggapannya dari panelis. Ada langkah konkret yang harus dilakukan, di mana kemudian ada satu hal yang terlihat di BMF Psikologi beberapa tahun belakangan. Sebenarnya perlu adanya divisi strategi kajian aksi dan kajian aksi dan strategis, di mana kemudian ketika kita mendapatkan informasi, ketika kita mendapatkan regulasi peraturan dari kampus, ada divisi tersendiri yang memang bisa berfokus di sana. Kita tahu bahwa ketika kita dalam satu organisasi akan banyak hal, bahkan ketika kita bicara tentang divisinya sendiri atau departemennya sendiri, mungkin di dalam sana itu kita akan lebih fokus pada departemen masing-masing. Di mana kemudian langkah konkret yang kita akan lakukan adalah kemudian kita membentuk departemen ini. Kita membentuk orang-orang yang di dalamnya kemudian bisa menemukan solusi, mengkaji. Dan kemudian kita akan mengajak mahasiswa untuk berkonsolidasi, membicarakan, berdiskusi, baik itu dalam tingkat fakultas ataupun universitas, dan kemudian akan kita sampaikan secara teratur, secara aturan kampus birokratis, ataupun sebagaimana nanti tentunya mahasiswa menyatakan pendapat di depan umum, di mana itu memang dijamin oleh undang-undang untuk penyampaian pendapat di depan umum. Dan saya kira langkah-langkah konkret ini harus dilakukan mulai dari BEM, kemudian kita membentuk satu departemen tadi yang kemudian bisa berfokus ke situ, kemudian kita dapat membangun jaringan komunikasi dengan mahasiswa, dan kemudian akan kita bicarakan di sana bagaimana langkah yang kita ambil, di mana kemudian mahasiswa dan BMF akan berjalan satu jalan secara bersama-sama dengan kepentingan bersama. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada paslon 1 dipersilahkan untuk menanggapi pernyataan dari panelis. Baik, saya akan menanggapi terlebih dahulu. Terkait sebelumnya memang belum dapat goals dalam melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Mungkin setelah tadi kita menelaah isu, lalu kita juga mengumpulkan data-data yang valid, setelah itu mungkin kita bisa melakukan hal itu, yaitu dengan mendesak maupun kita juga bisa melibatkan dekan maupun rektorat untuk menanggapi aspirasi dari mahasiswa terkait isu yang terjadi. Nah, jadi setelah kita sudah menelaah isu
tersebut, kita harus bisa berkomunikasi secara aktif dengan pihak terkait yang tidak menanggapi persoalan itu. Pada saat kita nantinya tidak ada tanggapan, dan kita harus memiliki tindak lanjut akan hal ini. Begitu. Nah, mungkin dari wakil saya mau menambahkan. Apakah masih ada waktu, moderator? 1 menit terakhir. Ya, saya menambahkan lebih jelas. Jadi dari kami sendiri, saat sudah terpilih menjadi gubernur maupun wakil gubernur BMF, dari pihak BMF Psikologi sendiri akan melakukan komunikasi kepada dekan maupun rektorat atau pihak yang terkait untuk menanggapi aspirasi dari mahasiswa terkait isu yang terjadi. Sehingga dari BMF sendiri akan mendesak dari pihak terkait tersebut untuk segera menerbitkan regulasi terhadap isu yang terkait. Begitu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada panelis, apakah ada tanggapan lain atau dirasa sudah cukup? Mungkin dari panelis Kak Dinda ada tambahan, kalau dari saya sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada para paslon dan panelis yang telah berpartisipasi dalam segmen 2 ini. Selanjutnya saya akan beralih kepada segmen 3. Pada segmen 3 ini, paslon akan mendapatkan sebuah isu dan tanggapan dari panelis. Adapun tata cara segmen 3 ini yaitu 1. Panitia akan memutar spinner yang berisikan nomor urut. 2. Bagi calon yang terpilih pada pemutaran spinner berhak memilih nomor yang sudah disediakan oleh panitia untuk menentukan nomor isu. 3. Panelis yang bersangkutan akan membacakan isu. 4. Paslon dipersilahkan menanggapi isu dari panelis dengan durasi maksimal 2 menit ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Waktu dimulai ketika calon mengeluarkan kata pertamanya. Panelis secara langsung dipersilahkan menanggapi kembali dan memberikan pertanyaan singkat kepada paslon seputar dengan isu yang diberikan. 6. Paslon dipersilahkan langsung menjawab pertanyaan singkat dari panelis. 7. Panelis diberikan maksimal 3 tanggapan untuk paslon yang terkait. Baiklah, langsung saja kita pada pemutaran spinner kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan spinner yang akan digunakan. Baik, spinner dapat diputar sekarang. Baik, untuk paslon nomor urut 1, ingin memilih nomor berapa kepada panitia, dimohon untuk menampilkan. Oke. Kepada nomor urut 1, di sini ada 3 nomor, dipersilakan untuk memilih satu di antara 3 ini. Saya pilih nomor 2. Nomor 2, kepada panitia dipersilakan untuk membuka. Baik. Untuk nomor 2,
untuk paslon nomor urut 2 akan mendapatkan isu nomor 1 yang akan disampaikan oleh panelis atas nama Kak Syafira. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 2 ingin memilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Baik, untuk paslon nomor urut 2 akan mendapatkan isu nomor 2 atas nama Kak Dinda Desya. Baiklah, dikarenakan masing-masing paslon sudah mendapatkan isunya, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 yang telah mendapatkan nomor isu 1 dengan panelis Kak Syafira, dipersilahkan. Dan kepada Kak Syafira dipersilahkan untuk membacakan isunya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini aku nanyanya langsung aja, nggak usah bacain panjang isunya. Jadi intinya itu adalah untuk paslon nomor 1, dengar dipahami ya. Untuk saat ini BEM di tingkat universitas itu udah lama vakum, bahkan sampai sekarang itu masih vakum. Dan ini mengakibatkan bahwa putusnya atau hilangnya jembatan antara aspirasi mahasiswa ke pihak universitas. Nah, di sini jadinya BEM fakultas memiliki peranan yang penting untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa fakultas ke tingkat universitas. Tapi nyatanya sampai saat ini, hal ini tuh masih sulit. Jangankan untuk ke tingkat univ aja, aspirasi di tingkat fakultas aja kadang-kadang tuh nggak nyampe dan nggak ada hasilnya. Nah, gimana tanggapan kalian dan apa solusi yang kalian miliki dan akan kalian lakukan ketika kalian menjabat di periode selanjutnya? Silakan jawabannya. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu dimulai ketika paslon mengeluarkan kata pertamanya. Baik, saya bisa terdengar suaranya. Langkah yang nantinya jika saya terpilih menjadi gubernur, itu yang pertama akan saya lakukan adalah terkait komunikasi yang akan disampaikan kepada fakultas itu sendiri maupun ke pihak universitas. Jadi segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan. Dan mengapa saat sebelumnya maupun sebelum-sebelumnya itu masih sulit untuk apalagi BEM sampai vakum dan aspirasi mahasiswa tidak sampai goals yang tadi sempat disebutkan itu. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita akan menjalin komunikasi kepada pihak fakultas maupun kepada pihak universitas apa sesungguhnya yang menjadikan adanya hambatan antara mahasiswa BEM itu sendiri maupun sampai ke pihak universitas. Dan sebelum ke pihak universitas kita akan sampai pihak fakultas terlebih dahulu. Begitu. Mungkin nanti wakil saya bisa menambahkan. Baik, jadi langkah yang akan kami ambil yaitu melakukan komunikasi terhadap mahasiswa terlebih dahulu untuk mendapatkan aspirasi apa yang menjadi permasalahan yang dialami mahasiswa. Setelah itu kami akan meneruskannya ke pihak fakultas terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kami melakukan komunikasi terhadap pihak fakultas, kami akan meneruskan masalah terkait ke pihak universitas. Dan kami akan melakukan komunikasi terbuka kepada pihak fakultas maupun kepada pihak universitas. Mengapa aspirasi dari mahasiswa tersebut terhalang atau ada sebuah hambatan yang terjadi antara dari pihak universitas, fakultas maupun BMF sendiri. Seperti itu.
Oke, aku langsung kasih ini ya, tanggapan aku, karena menurut aku jawaban kalian dua-duanya itu komunikasi. Apakah kalian berpikir selama ini BEM-BEM sebelumnya itu tidak melakukan komunikasi? Semua jenis komunikasi itu sudah dilakukan, tapi nyatanya adalah dengan pihak kampus komunikasi aja nggak cukup. Dengan pihak fakultas komunikasi aja nggak cukup menghasilkan apa-apa. Segala jenis cara komunikasi itu udah dari yang lembut, dari yang ngomong ke mahasiswa dulu, terus ngomong ke dekan, ngomong ke rektor, itu semua komunikasi udah dilakukan oleh BEM-BEM sebelumnya. Tapi nyatanya hasilnya belum ada. Sekarang aku mau nanya, apa sih aksi berani yang bisa kalian lakukan? Apakah kalian berani untuk mengumpulkan massa yang kemudian akan mendemo mungkin? Atau aksi berani lain apa yang kalian berani lakukan atau yang akan kalian lakukan untuk benar-benar menyampaikan aspirasi mahasiswa sehingga hak mahasiswa itu bisa benar-benar dapat. Karena komunikasi doang itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kalian boleh cari tahu dari BEM-BEM terdahulu, bahkan dari BEM yang pertama sampai yang terakhir itu pasti komunikasi sudah selalu dilakukan dengan berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Nah, selain komunikasi, aksi berani apa yang bisa kalian lakukan jika kalian menjabat? Terima kasih. Baik, ini saya bisa langsung menanggapi ya. Ya, langsung saja. Ya, jadi sebenarnya ini yang kita harus cari tahu terlebih dahulu, dan sebenarnya ada apa sih dan kenapa sih gitu, dan apa masalahnya sehingga sampai saat ini suara aspirasi mahasiswa ini tidak didengarkan. Nah, mungkin jika semua langkah yang telah kita lakukan itu tidak berhasil, ya kita pasti akan menindaklanjuti akan hal itu. Dan pastinya jika memang dengan suatu pertama komunikasi itu tidak dihiraukan, dan setelah itu audiensi kita tidak dihiraukan juga, dan langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu tidak berhasil, dan sampai kepada titik terakhir kita untuk memperjuangkan hak mahasiswa itu sendiri, ya pastinya kita akan melakukan aksi sebesar mungkin yang akan kita lakukan untuk bisa menembus dari yang sebelumnya tidak didengar begitu. Mungkin waktu saya menambahkan. Baik, saya akan menambahkan jika memang tidak mendapatkan output yang maksimal atau yang diharapkan dari universitas sendiri, kami akan melakukan pergerakan, yaitu dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan BMF di luar Fakultas Psikologi, apakah aspirasi yang terjadi di dalam mahasiswa Fakultas Psikologi itu kurang lebih sama dengan mahasiswa yang berada di fakultas lain. Jika memang sama, kami akan mengumpulkan massa untuk bergerak melakukan semacam aksi demonstrasi untuk kepada universitas untuk segera menerbitkan regulasi terhadap permasalahan mahasiswa agar hak dari mahasiswa sendiri tercapai. Begitu. Oke, karena masih ada waktu, aku langsung aja. Yang saat ini udah terjadi juga, aku nggak tahu kalian itu udah pernah nanya-nanya ke pengurusan sebelumnya gimana, karena menurut aku step yang kalian kasih itu adalah ngulang step yang sebelumnya. Kalian nyoba dulu komunikasi, terus nyoba lagi, jadi kalian berjalan di jalan yang sama dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang aku juga mau tanya nih sama kalian, kalau misalnya sampai akhir ke tahap demonstrasi yang akan kalian lakukan, bagaimana cara kalian untuk merangkul massa? Jujur aja ya, mahasiswa Fakultas Psikologi, enggak deh, mahasiswa Universitas Mercu Buana itu susah banget diajak untuk kritis, untuk ngedemo atau untuk ngelawan. Jangankan untuk diajak ngedemo, ada satu orang aja yang mau menyampaikan aspirasi, yang mau memperjuangkan hak mahasiswa, itu bisa dibully sama mahasiswa yang lain karena mereka takut. Karena mereka takut ntar nanti fakultas gini, ntar nanti kampusnya gini. Ketakutan ini tuh yang membuat akhirnya mahasiswa di Mercu Buana tuh nggak ada yang berani untuk demo, nggak ada yang berani untuk tegas dan melakukan aksi nyata untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena kalau kalian mau tahu juga, coba deh cari tahu kapan terakhir mahasiswa Mercu Buana tuh demo kampus sendiri. Nggak ada. Itu bukan berarti kampus baik-baik aja, bukan berarti fakultas baik-baik aja, tapi demokrasi mahasiswanya itu nol. Nah, gimana cara kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk menarik nilai demokrasi ini dari mahasiswa, untuk mengajak mahasiswa itu benar-benar berani untuk melawan ketika hak mereka tidak tercapai? Itu pertanyaan terakhir dari aku. Terima kasih.
Baik, saya akan menanggapi. Terima kasih, Mbak Syafira. Langkah yang akan saya lakukan untuk menggait massa dan mengajak teman-teman untuk mengikuti aksi demonstrasi itu dengan kita menyuarakan satu suara hak yang sama, di mana bisa kita dengan cara menyebar apa sih ya bahasanya, press release ataupun dengan dari mulut ke mulut itu untuk bahwa jika kamu merasakan hal yang sama, ayo kita perjuangkan bersama-sama. Mungkin langkah yang bisa kita lakukan dengan itu sih, dengan mengkomunikasikan dengan beberapa mahasiswa untuk jika kamu merasakan keresahan yang sama, ayo kita berjuang. Mungkin dari saya itu. Wakil saya mungkin bisa menambahkan atau. Baik, dari saya akan menambahkan, untuk langkah yang saya ambil adalah dari mulut ke mulut, yaitu saya akan melakukan pendekatan. Pendekatan yang saya lakukan adalah simpel. Saya akan melakukan pendekatan dimulai dari kantin, di mana banyak mahasiswa yang mungkin saat jam kuliah itu kosong. Saya akan mulai pendekatan dari hal tersebut, dari kantin, dari parkiran, dari kampus 1, kampus 2, maupun kampus 3. Jika memang saya berada di kampus 1, melakukan pendekatan di kantin maupun di parkiran, ngobrol-ngobrol basa-basi dulu. Selanjutnya, baru masuklah terkait dengan isu terkait isu yang terjadi. Saya akan menyuarakan demokrasi, apakah mahasiswa yang lain juga mengalami hal yang sama. Jika memang sama, saya akan ajak mereka untuk bergabung dengan kami untuk melakukan aksi demonstrasi langsung kepada kampus. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk paslon nomor urut 2 dan juga kepada Kak Syafira yang telah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Selanjutnya kepada paslon dengan nomor urut 2 yang akan mendapatkan isu nomor 2 dan yang akan disampaikan oleh Kak Dinda Desya. Kepada Kak Dinda Desya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Halo, selamat siang. Semua selamat siang Mas Billy. Kedengaran ya suara saya? Oke, saya akan membacakan isunya terkait yang Mas Billy pilih. Seringkali Fakultas Psikologi ataupun pihak universitas memberikan kebijakan-kebijakan yang hanya melalui surat edaran dan seringkali juga dinilai kontroversial oleh seluruh mahasiswa atau beberapa mahasiswa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak ada keterlibatan mahasiswa di dalamnya. Seperti halnya yang terjadi belakangan ini bahwa terjadi perubahan kurikulum dari universitas yang terkesan mendadak. Karena baru disosialisasikan ketika waktu sudah dekat dengan waktu pengambilan KRS. Akibatnya banyak mahasiswa yang kebingungan dan panik dalam menyusun KRS. Dalam tugasnya sebagai representasi dari mahasiswa Fakultas Psikologi, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas Psikologi seharusnya dapat serta terlibat dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi maupun universitas sekalipun. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kalian terhadap hal tersebut dan apa strategi kalian jika pihak fakultas ataupun universitas terus-menerus tidak melibatkan mahasiswa dalam mengeluarkan kebijakannya? Baik, terima kasih atas Kak Dinda Desya atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada
Paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Dinda. Betul sekali, perlibatan kebijakan kampus sangatlah minim melibatkan mahasiswa. Ada banyak hal yang tidak dilibatkan kepada kita mahasiswa, tapi ternyata sebenarnya kita punya BMF, kita punya HMPS, kita punya banyak lembaga kemahasiswaan dan UKM juga. Banyak kebijakan bahkan bukan hanya tentang kurikulum, bahkan pergantian rektor, bahkan pergantian struktural kampus, bahkan kebijakan regulasi perkuliahan, itu sama sekali tidak melibatkan mahasiswa. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya lembaga kemahasiswaan atau mahasiswa ini perlu dilibatkan lebih banyak dalam kebijakan kampus. Ada satu hal yang memang merasa kurang sampai hari ini, adalah kemudian kenapa kita mahasiswa tidak dilibatkan adalah yang pertama, kita kekurangan data. Di kampus itu kita mempunyai statuta, namun sampai hari ini tidak ada satupun lembaga kemahasiswaan yang memegang statuta atau ADART kampus. Dan itu menjadi salah satu dasar yang sebenarnya kemudian bagaimana jalan kita untuk bisa ke sana, bagaimana jalan pengaturan kebijakan kampus, dan apa aturan ataupun esensi yang harus sebenarnya kampus keluarkan. Kita perlu adanya pendesakan kepada kemahasiswaan ataupun kepada pihak fakultas tentunya, di mana kemudian kebijakan ini bisa berlangsung sesuai dengan mahasiswanya gitu. Karena memang dalam perlibatan kebijakan ini sangat banyak kejanggalan dan regulasinya sangat tidak tepat. Bisa saya katakan bahwa sebenarnya untuk perlibatan kebijakan kurikulum itu memang sangat luas, karena itu sekarang kalau tidak salah kita pakai kurikulum MBKM yang memang itu langsung dari kementerian, dan sayangnya itu sangat terlalu mendadak yang pertama. Dan sebenarnya kalau boleh jujur hanya fakultas psikologi yang itu disosialisasikan di akhir pendekatan KRS, sedangkan fakultas-fakultas lain itu sudah disosialisasikan 1 minggu atau bahkan sudah melaksanakan simulasi. Kawan-kawan saya di Fakultas TI, kawan-kawan saya di Fakultas Agro itu sudah lebih dahulu melaksanakan simulasi, ya bahkan psikologi yang kalau dibilang merupakan fakultas yang besar dan kenapa kebijakannya itu terkesan terburu-buru. Di sini kita harus melibatkan keterlibatan HMPS, kita harus melibatkan keterlibatan BEM, kita harus melibatkan keterlibatan DPMF, karena memang satu hal konstitusi kita sekarang sudah satu jalan, dan kemudian kenapa kebijakan ini harus melibatkan. Kurangnya pada saat ini memang komunikasi yang dilaksanakan oleh dekan fakultas atau wakil dekan fakultas. Sayangnya kami hanya bertemu secara offline itu selama 1 kali saja, dan bahkan setelah itu sudah tidak. Dan saya kira perlu adanya pembangunan jaringan komunikasi, di mana kemudian kalau kemarin sempat teman-teman ada yang mengikuti mimbar bebas, ada satu program yang kami tawarkan yaitu program Ramah, di mana kemudian di dalam situ kita dapat bertukar pikiran, kemudian apa saja hal-hal yang kemudian janggal, nanti kiranya kalau semisal berdiri Departemen Kajian Aksi, dan itu bisa kita sama-sama mengkaji bersama kenapa kemudian hal-hal ini, ada banyak hal-hal yang kemudian tidak melibatkan mahasiswa. Kita perlu adanya kajian-kajian dari BEM itu sendiri dan juga melibatkan lembaga kemahasiswaan yang lain. Dan maka dari itu pentingnya kita membangun jaringan komunikasi dengan pihak kemahasiswaan, dengan pihak universitas, dengan pihak fakultas, dengan pihak lembaga kemahasiswaan, dan tentunya dengan pihak mahasiswa itu sendiri. Karena itu ada banyak hal yang memang harus kita perjuangkan mulai dari dasar-dasar kita sehingga kita tidak kekurangan data, sehingga kita maju dengan peluru kita sendiri, dan juga dari fakultas juga telah menyiapkan mungkin berbagai macam alasan, dan kemudian kita juga bisa menjawab dengan data, bukan dengan data borang saja begitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Billy, jawabannya. Oke, banyak sekali jawaban Anda, jawaban Mas Billy, banyak sekali, dan terlihat seperti Mas Billy cukup menguasai untuk isu ini ya. Tapi saya ingin tahu, berikan saya satu langkah konkret saja bagaimana cara Anda memaksimalkan fungsi Anda sebagai Gubernur BEM Fakultas Psikologi untuk menjembatani dan untuk menyelesaikan isu ini, satu langkah konkret saja.
Oke, boleh langsung ditanggapi, moderator? Ya, dipersilahkan. Satu langkah konkret yang saya ingin tawarkan adalah sejalan, yaitu kemudian kita terlibat dalam forum diskusi ramah, kemudian kita akan sama-sama menyuarakan gubernur dan wakil gubernur jika terpilih, kemudian mendesak pihak fakultas untuk dapat berkomunikasi dengan mahasiswanya untuk membahas secara bersama-sama bagaimana keterlibatan mahasiswa. Terima kasih. Bagaimana cara Anda mendesak pihak fakultas atau universitas? Nanti kita tahu bahwa sebenarnya fakultas dan lembaga kemahasiswaan ini tidaklah berjalan berbeda sebenarnya. Ada hal-hal yang kemudian dibutuhkan dari pihak fakultas secara macam akreditasi maupun yang pentingnya ini yang kemudian menjadi syarat kemudian akreditasi. Ketika kita mulai menawarkan atau ditawarkan oleh BMF Psikologi, di mana kemudian ketika kita mencoba mendesak pihak fakultas, di mana kita memberikan bahwa kegiatan BMF Psikologi ataupun keterlibatan mahasiswa dalam hal-hal ini itu dapat berdampak baik untuk kemajuan fakultas khususnya. Saya kira kita harus membangun jaringan komunikasi dan kemudian BMF ini harus punya daya tawar yang lebih untuk kemudian dapat memberikan salah satu alasan kenapa kemudian dekan, kenapa kemudian wakil dekan, kenapa kemudian Kaprodi itu dapat mendengarkan kita secara langsung. Terima kasih. Baik, dikarenakan waktu sudah habis dan tanggapan dari panelis sudah 3 kali tanggapan, maka berakhir untuk pertanyaan dan pernyataan dari paslon nomor urut 2. Dan dengan ini, maka untuk segmen 3 sudah selesai. Kita berlanjut kepada segmen 4. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu teknis untuk segmen 4 ini. Setiap paslon BMF Psikologi dipersilahkan untuk bertanya kepada paslon lain selama 2 menit, lalu paslon lain akan dipersilahkan untuk menanggapi selama 2 menit. Dalam hal ini, interupsi dari paslon dipersilahkan. Interupsi dari paslon lain boleh diterima atau ditolak oleh paslon yang bersangkutan. Waktu untuk interupsi 1 menit dan interupsi hanya dapat diberikan 3 kali. Dan jika sampai jawaban paslon terakhir ketika paslon yang bersangkutan menjawab tidak ada interupsi, maka paslon lain diwajibkan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan singkat kepada paslon lawan selama 2 menit. Baiklah, langsung saja kepada paslon nomor urut 1, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, saya akan bertanya kepada paslon 2 mengenai visi misi yang Anda bawakan, di mana di sini yang visi misi yang pertama yaitu mengenai memperkuat karakter serta solidaritas antara mahasiswa Fakultas Psikologi UMBY. Nah, di sini saya akan mempertanyakan karakter seperti apa yang akan Anda bangun dan apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk menciptakan karakter itu. Terima kasih. Langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Seperti yang kita tahu bahwa Fakultas Psikologi ini merupakan salah satu fakultas yang besar di Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan lebih dari sekitar 3.000-an kurang lebih mahasiswa aktif sampai hari ini. Dan kemudian di dalam misi saya adalah satu hal yang urgent, kemudian kita memperkuat karakter. Terkadang dalam beberapa kepentingan kita mahasiswa tidak menutup mata bahwa terkadang kita ikut terlibat ketika kita punya satu hal atau 2 hal saja yang harus kita perjuangkan dan itu menyangkut pada diri kita sendiri. Kenapa kemudian hari ini BEM Rema, kenapa kemudian sampai hari ini BEM Fakultas
kenapa sampai hari ini pihak-pihak dari prodi ataupun dan lain itu belum bisa sama-sama satu sejalan, karena memang di tiap fakultas itu sendiri masih ada urgensinya masing-masing, masih ada kemudian apa yang dia pentingkan masing-masing. Ketika kita di sini memperkuat karakter yang kita maksud adalah kemudian bagaimana kita sama-sama terbeban, bagaimana kita sama-sama kemudian dapat memahami rasa dan perasaan dari semua teman-teman mahasiswa kita, di mana kemudian kita sama-sama terbeban pada bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini adalah salah satunya untuk kepentingan mahasiswa bersama. Walaupun di dalam satu titik itu tidak berdampak besar kepada saya ataupun teman-teman tertentu yang mungkin itu, tapi kita ingin memberikan bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini adalah itu untuk kepentingan semua golongan, adalah itu untuk kepentingan kita bersama begitu. Karena karakter dan solidaritas itu haruslah kita bangun dengan baik, di mana kemudian kita ketika bertemu di forum-forum diskusi, di mana kita bertemu bahwa kita memperjuangkan hal yang sama gitu. Untuk karakter ini saya kira satu hal yang urgent kemudian untuk kita angkat menjadi misi, dan ini selalu ada mungkin di setiap tahunnya selalu dibawakan, dan saya kira masih sama pentingnya untuk sama-sama menjadikan keterlibatan kita lebih banyak di lembaga kemahasiswaan. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 2. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Billy. Dari sekian lama dan sekian banyak ucapan dari Mas Billy, saya belum bisa menemukan titik di mana apa sebenarnya karakter yang dibangun gitu. Dan saya juga belum menemukan secara pasti langkahnya bagaimana untuk menciptakan karakter itu begitu. Dan mungkin tadi ditambah lagi juga mengenai banyaknya mahasiswa yang ada di kampus 1 juga kampus 3 dan termasuk fakultas terbesar. Nah, kita juga mungkin itu bagaimana caranya untuk bisa menciptakan karakter dengan mahasiswa sebanyak itu gitu. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih, dan tentunya langkah konkret yang kami tawarkan dalam program kami sebenarnya adalah program ramah, di mana kemudian program itu menjadi forum diskusi, kemudian di dalamnya arah dan perkembangannya itu akan dibahas secara bersama-sama, di mana kemudian semua golongan akan diundang tanpa mengangkat satu dan lain hal tema misalnya. Dan di dalam situ emang kita akan bentuk kemudian siapa saja bisa terlibat, waktu dan tempatnya akan makin dipersilahkan untuk teman-teman mahasiswa. Dan karakter yang saya ingin tekankan di sini bahwa karakter yang kita bangun adalah karakter yang kemudian mahasiswa itu adalah mahasiswa yang memang mempunyai tanggung jawab pada semua masyarakat. Karena dibalik lagi, mahasiswa itu adalah masyarakat juga, dan karakter yang ingin kita bangun adalah karakter yang kemudian sama-sama terbeban, adalah karakter yang kuat, berani, dan kemudian tidak ada rasa takut seperti tadi yang mungkin ada salah satu panelis yang bilang bahwa sampai hari ini kita masih takut kemudian bagaimana dengan dosen, bagaimana nilai-nilai kita, bahwa kita ingin mensosialisasikan bahwa di dalam sini kita punya kebebasan dalam berpendapat. Di dalam sini ada satu hal yang kemudian harus kita pelan-pelan bangun karakter kita yang kemudian berani, terbeban, dan kemudian kita sama-sama menyuarakan apa yang menjadi kepentingan kita bersama. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 1, apakah ada tanggapan lain untuk paslon nomor urut 2? Waktunya saya menambahkan ya. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Halo, waktu saya menambahkan nggak ya? Baik, jika tidak waktu saya tidak akan menambahkan, tadi saya sudah dengan sangat jelas mengenai karakter yang ingin dibangun dan langkah konkret yang akan dibangun yaitu dengan ramah, di mana tadi sudah disebutkan program kerja yang akan ditawarkan, dan apakah itu betul-betul bisa terrealisasi dengan baik, dan juga yakin dengan adanya forum ramah itu semua mahasiswa akan tertarik akan hal itu. Dan kita tahu bahwasannya
mahasiswa Universitas Mercu Buana sendiri itu yang tadi sudah sempat dikatakan sama Mbak Syafira juga, kita mengalami kurangnya ketertarikan antara mahasiswa terhadap sebuah organisasi, dan bagaimana caranya untuk kita bisa menarik mahasiswa itu bisa berkontribusi dalam forum-forum itu dan mampu memiliki antusias yang tinggi dalam terkait hal-hal tersebut. Dan juga apakah yang saya tanyakan ini, apakah itu akan betul-betul dilakukan secara sanggup? Apakah bisa nantinya begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pembuktian, karena kita di sini masih calon, ketika saudara saya meminta pembuktian, mungkin saudara bisa memilih saya nanti biar kita sama-sama buktikan untuk kedepannya apa yang bisa kita bangun untuk fakultas begitu. Dan juga untuk dilaksanakan sudah pasti akan dilaksanakan karena ini merupakan program prioritas, program yang akan kami laksanakan. Dan saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya mahasiswa kita itu bukan hanya tertarik pada organisasi. Ini dia bedanya ramah dengan organisasi. Ramah adalah kemudian kita di sana bisa pergi untuk berdiskusi. Mahasiswa itu bukan parno diskusi. Mahasiswa itu saya rasa beberapa orang yang saya temui tidak pernah alergi terhadap diskusi. Saya kira ketika kita mengikuti apa yang kemudian berkembang sampai pada hari ini, di mana kemudian itu menjadi kepentingan masing-masing, makanya di dalam situ ada beberapa hal yang kemudian kita fokuskan. Terkadang ada mahasiswa kita yang fokus pada akademik, membangun akademiknya. Ada mahasiswa yang membangun prestasinya di non-akademik. Ada mahasiswa yang kemudian ingin tersedianya wadah-wadah untuk pengkajian sosial. Ada mahasiswa yang kemudian menginginkan bahwa di dalam sana ada forum santai begitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan di Rama ini, dan memang betul bahwa ini akan banyak sekali kendala. Dan saya kira kalau kita tidak coba, karena organisasi itu adalah lembaga yang dinamis, di mana kemudian setiap tahunnya akan ada peningkatan, setiap tahunnya akan ada pembangunan di organisasi. Saya kira BMF sampai hari ini akan terus berkembang, dan kemudian kalau kami dipercayakan mungkin kami akan merealisasikan dengan baik, dan sangat percaya diri bahwa bisa melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada paslon nomor urut 1. Masih ada kesempatan untuk 1 kali tanggapan lagi. Apakah akan memberikan tanggapan lain atau dirasa sudah cukup? Baik, saya akan memberikan 1 tanggapan lagi ya, Mbak Moderator. Baik, sungguh luar biasa ya. Dan lalu bagaimana langkah Anda jika ada salah satu mahasiswa ataupun salah satu seorang kelompok yang tidak sejalan dengan pemikiran Anda? Apakah itu masih dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal atau bagaimana? Terima kasih. Dipersilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Ketika pertanyaannya itu adalah ketika ada kelompok yang tidak suka, saya tidak ingin menjudgment bahwa teman-teman mahasiswa itu tidak akan suka pada seseorang, karena memang kita berjuang pada kemudian pada jalannya masing-masing, di mana kemudian kita sudah menyediakan adalah melakukan langkah yang optimal, langkah yang kemudian kita bisa gunakan di BMF, dan kemudian kita dapat bekerja sama dengan yang lain. BMF itu tidak berjalan sendiri. Kita ada banyak lingkungan organisasi yang ada di Fakultas Psikologi. Saya kira kita harus memanfaatkan semua potensi yang ada, di mana kemudian semua LK ini bisa berjalan selaras dan harmonis. Ketika semuanya berjalan, saya yakin bahwa masing-masing dari lembaga kemahasiswaan ini akan bisa menarik banyak atensi mahasiswa atau perhatian mahasiswa, di mana walaupun ada 1-2 hal yang kemudian tidak sejalan dengan kami, mungkin saja dia sejalan dengan HMPS, atau mungkin saja dia sejalan dengan DPM. Maka ketika forum komunikasi itu terjadi di antara semua LK, maka saya percaya bahwa kita dapat mencapai peraturan yang tadi kita selalu doakan tahunnya. Kita bisa bekerja sama dengan HMPS yang kita punya 3 HMPS juga, ya mungkin mengkoordinir prodi-prodi, kita bekerja sama dengan DPMF yang kepentingan aspirasi juga.
ada di sana, dan saya kira akan satu demi satu bisa kita sama-sama bersinergi, sama-sama memberikan solusi, dan kemudian ke depannya akan sama-sama berjalan. Terima kasih, moderator. Baik, dengan tanggapan dari paslon nomor urut 2, maka untuk kesempatan pertanyaan dan tanggapan dari paslon nomor urut 1 untuk nomor urut 2 sudah dianggap selesai. Baik, sebelum saya beralih kepada paslon nomor urut 2, saya mengingatkan kembali bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat Zoom meeting dengan format nama _ pertanyaan. Pertanyaan bersifat umum untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BMF Psikologi. Pertanyaan tidak boleh bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari saya ingin bertanya kepada Mbak Siti atau Mbak Hulfi, lebih dikenalnya. Mungkin satu pertanyaan saya ketika mendengar paparan saudari kemarin tentang program prioritas, dan ada program yang menyusul kemarin juga, itu lebih dari 6, mohon maaf dikoreksi kalau memang salah. Dan kemudian di kedepannya kalau mungkin teman-teman tahu bahwa dana lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas itu ada pembagiannya, dan BMF ini adalah yang terbilang kecil kalau kita tahu. Itu hanya 5 juta untuk per tahun, dan tidak menutup kemungkinan itu tidak akan turun secara penuh. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita mengoptimalkan lembaga kemahasiswaan, tentunya diperlukan pengadaan ataupun pendanaan ataupun sumber dana lainnya, dan kemudian organisasi dapat berjalan dengan maksimal. Karena balik lagi, dukungan fakultas dalam sarana prasarana itu sangat kecil, dukungan dari universitas bahkan kadang dipersulit, dan lainnya. Nah, bagaimana untuk beberapa program yang kemudian ditawarkan itu sehingga kemudian akan selaras